Allahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada masing-masingnya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Bersemangatlah dalam menggapai segala yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan pada Allah dan jangan merasa lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al, fa inna law taftahu 'amala syaitan. Dan jika sesuatu menimpa dirimu, maka jangan engkau mengatakan seandainya saja aku melakukan ini, tentu yang terjadi adalah ini dan itu. Kalau saja aku melakukan ini, tentu yang terjadi adalah ini dan itu. Akan tetapi ucapkanlah Allah telah menakdirkan dan Dia melakukan apapun yang Dia kehendaki. Karena sesungguhnya kata seandainya, kalau saja, membuka amalan setan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah, kita masih terakhir menyelesaikan syarah penjelasan terhadap sabda Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah dalam menggapai segala yang bermanfaat bagimu. Dan segala yang bermanfaat ini ada dua, dalam masalah agama dan dalam masalah dunia. Masalah agama yaitu yang bermanfaat ada dua, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, ya. Ini yang masalah agama. Dan kita di sini umum perintah untuk bersemangat ini untuk menggapai segala yang bermanfaat, masalah agama maupun dunia. Dan masalah dunia sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Syekh menyinggung beberapa suatu permasalahan tentang apa pekerjaan, penghasilan, pendapatan yang paling baik, ya. Kan Syekh menyebutkan ada beberapa pendapat ulama. Ada yang menyatakan bercocok tanam ini lebih baik, ya, dibandingkan profesi lain. Dan ada yang berpendapat jual beli ini adalah profesi yang paling baik. Dan ada yang berpendapat sinaat, memproduksi barang atau kerajinan ini lebih baik, atau profesi yang paling baik, pekerjaan paling baik. Masing-masingnya menyampaikan argumennya. Masing-masing ulama ini yang berpendapat katanya bercocok tanam, bertani adalah profesi paling baik. Dan ada yang menyatakan jual beli paling baik, ada yang menyatakan kerajinan paling baik. Semuanya punya menyebutkan alasan, menyebutkan hujjah. Tapi kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, hadis yang kita bahas ini adalah pemutus perbedaan pendapat di antara semua pendapat tadi. Apa itu pemutusnya? Yaitu Nabi menyatakan semangatlah dalam menggapai segala yang bermanfaat. Dan yang namanya bermanfaat ini berbeda antara satu orang dengan orang lain. Bisa jadi satu orang, kalau saya nih dagang ini lebih bermanfaat bagi saya daripada saya misalkan bercocok tanam. Nah, yang lain-lain nyata enggak, saya rasanya kalau udah kerja di sawah semangat saya. Atau ketika keringat bercucuran saya semangat. Rasanya lebih enak daripada cuma duduk-duduk nunggu pembeli. Nah, ini kan beda-beda. Maka yang bermanfaat ini tidak bisa dipukul rata, tergantung keadaan orang dan keadaan. Ya, jadi kata Syekh, bisa jadi ada orang yang kalau bercocok tanam dia bagus, lebih bagus bagi dia daripada dagang. Dan ada lagi yang dagang lebih bagus bagi dia daripada bercocok tanam dan semacamnya. Maka yang jadi patokan dalam hal ini kata Syekh yang paling bermanfaat. Artinya ini semua bermanfaat nih, jual beli, bercocok tanam, dagang, kerajinan ini bermanfaat. Tapi di antara semua ini yang paling bermanfaat untuk saya apa? Kalau misalkan paling bermanfaat jual beli, berarti ini yang paling baik. Kalau misalkan yang paling bermanfaat bercocok tanam, bertani, berarti inilah yang paling baik. Ya, ini ya. Ini pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, setelah Nabi memerintahkan kita untuk bersemangat menggapai segala yang bermanfaat, nah bisa jadi setelah kita mencurahkan kemampuan kita untuk mengejar yang bermanfaat, udah minta tolong pada Allah, ternyata ditakdirkan gagal.
Nah, disinilah kita dianjurkan dan diarahkan untuk menerima takdir Allah. Ya memang menyakitkan, udah capek-capek, udah mungkin begadang, ternyata gagal. Ya, itulah takdir Allah. Makanya kata Syekh di sini, kalau misalkan seorang hamba sudah berusaha mencurahkan kemampuannya, mencurahkan kesungguhannya, ternyata gagal, mengalami musibah, maka jangan dia sandarkan kegagalannya itu kepada sesuatu yang tidak dia lakukan. Yang seandainya kalau lakukan, nggak akan gagal. Ya contohnya begini, seorang misalkan mau ya daftar jadi pegawai. Misalkan tanggal 1 bulan Juli, dia sudah mempersiapkan diri. Dia sudah persiapan 100%. Ternyata di tanggal akhir Juni dia sakit. Sehingga akhirnya tidak bisa ikut ujian. Maka jangan sampai seandainya saja saya tidak sakit, tentu saya sudah ikut ujian, tentu saya jadi pegawai. Nggak, jangan begitu ya. Sandarkanlah kepada takdir. Ini udah takdir Allah. Nah, begitu ya. Kenapa demikian? Karena yang seperti itu akan kata Syekh ini, bal yaskunu ila qada'illahi wa qadari liyazdada imanuh wa yaskunu qalbu wa tastarihu nafsu. Bahkan hendaknya dia langsung condong atau mengarah kepada qada Allah dan takdirnya. Artinya dia menyatakan, ini udah takdir Allah. Supaya apa? Bertambah imannya, tenang hatinya, dan tentram jiwanya. Ini nih. Jadi Bapak kita semua pasti punya dalam hidup ini ada angan-angan, ada keinginan. Kita udah berusaha kuat, ternyata gagal. Nah, kalau sudah gagal, jangan seandainya saja saya melakukan ini, tentu saya nggak akan gagal. Jangan. Ya, serahkanlah kepada Allah. Takdir ini sudah takdir Allah. Supaya apa? Tadi kata Syekh, dengan kita menyandarkan pada takdir, kita akan bertambah iman kita kepada Allah. Kedua, tenang hati kita. Ketiga, tentram jiwa kita. Jelas ya? Tapi kalau kita cuman, kenapa saya waktu itu sakit ya? Coba saya nggak sakit, saya udah lulus ujian. Atau misalkan kita udah mau berangkat ujian, misalkan kena kecelakaan. Kenapa saya harus kecelakaan? Kenapa saya tadi jalannya nggak di sebelah kanan? Kenapa saya di sebelah kiri? Akhirnya tabrak kan kayak gitu kan? Kadang kita langsung berpikir, kenapa begini? Harusnya begitu. Nah, itu kan perhitungan manusia. Segala sesuatu itu sudah Allah takdirkan, maka kita terima. Ya. Kadang ada sebagian Bapak ini kan kejadian misalnya orang ini kena musibah. Misalkan gini, orang ini biasanya nggak pernah lewat jalan ini, biasanya lewat jalan sini, tapi suatu hari lewat jalan sini, kecelakaan. Nah, sebagian orang mengatakan, kenapa saya lewat sini ya? Harusnya saya nggak lewat situ. Seandainya saja saya tidak lewat sini, tentu saya tidak akan kecelakaan. Kalau saja, seandainya, kalau saja ini membuka pintu setan, maka jangan begitu, serahkan kepada Allah. Ya. Ini nasihat dari Syekh, nasihat dari Nabi begitu ya. Dengan kita mengatakan ini sudah Allah takdirkan, tentram hati kita, tenang jiwa kita ya, dan bertambah iman kita. Alasannya di sini kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, fa inna law fi hadhil hal taftahu amal syaitan bi naqsi imani bil qadr wa i'tiradihi alaih wa fathi abwabil hammi wal huzni al mud'ifi lil qalb. Karena kata kalau saja, seandainya ini membuka amalan setan dengan cara apa? Mengurangi imannya kepada takdir. Ya kenapa? Dengan kayak gitu, coba saya nggak lewat sini, padahal udah takdirkan Allah, Bapak ya. Maka setan ingin membisikkan pada kita, kalau saja kamu nggak lewat situ, mungkin kamu nggak kecelakaan. Biasakan kan kamu lewat sini, kenapa lewat sini? Nah ini setan ingin mengurangi iman kita pada takdir dan ingin kita ini protes kepada takdir Allah dan membuka pintu kesedihan dan kegundahan yang akan melemahkan hati. Karena
Yang melemahkan hati biasanya apa? Kesedihan kan? Kalau orang lagi sedih itu hatinya pun, bukan hatinya aja, badannya pun berpengaruh kan? Kadang nampak sebagian orang lagi sedih dia. Mungkin badannya layu, lemas. Nah, yang seperti ini tidak diinginkan dalam Islam. Kalau kita kena musibah, jangan nyatakan, kalau saja saya gini, tentu nggak akan begitu. Seandainya, jangan. Nanti itu bikin setan bermain situ. Akhirnya timbul, setan membisikkan pada kita protes pada takdir. Nah, setelah itu timbullah rasa sedih, gundah gulana, sehingga akhirnya hati pun jadi lemah. Jelas apa ya? Lalu kata Syekh ini, wa hadhil hal allati arsyada ilaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hiya a'zamu turuqi li rahatil qalb wa ad'a li husulil qana'ati wal hayati at-thayyibah. Wa huwa al-hirsu 'ala al-umuri an-nafi'ah wal ijtihadi fi tahsiliha wal isti'anati billahi 'alaiha wa syukrillahi 'ala ma yassarahu minha war ridha 'anhu bima fat wa lam yahsul minha. Apa keadaan yang ditunjukkan oleh Nabi ini, tadi perkara yang ditunjukkan oleh Nabi ini merupakan cara paling besar untuk mendapatkan ketenangan hati. Jadi kalau misalnya kita kena musibah ini, dengan kata Nabi, jangan menggunakan kalau saja, jangan seandainya, bilang saja ini sudah Allah takdirkan. Ini merupakan cara paling besar agar hati kita tenang. Dan ini cara yang paling mendorong kita untuk qanaah. Qanaah itu apa artinya? Merasa cukup. Oh yaudah, ya saya sebenarnya udah mau, hampir saya proyek itu saya dapatkan, tapi saya ketabrak motor. Ya udah, nggak apa-apa, ini saya sudah dapat rezeki ini, dan saya syukuri. Siapa tahu kalau saya dapat proyek itu, saya bakal lalai, mengingat Allah, lupa ibadah dan semacamnya. Nah, ini qanaah Bapak ya. Dengan kita sandar kepada takdir, kita akan merasa qanaah, cukup. Dan ini juga mendorong kehidupan yang baik. Maksudnya kehidupan yang bahagia. Karena inti dari kebahagiaan itu, kalau dapat musibah, sabar. Dapat nikmat, bersyukur. Kalau terjatuh dalam dosa, istighfar. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau ya. Dan dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Al-Qawaidul Arba'. Ya, jadi itu cara yang paling mudah supaya hati kita tenang, yaitu tadi ya, yaitu kata Syekh, bersemangat dalam menggapai perkara yang bermanfaat, bersungguh-sungguh dalam menggapainya, dan meminta pertolongan kepada Allah, serta mensyukuri Allah, bersyukur kepada Allah atas apa yang mudah didapatkan. Artinya apa yang Allah mudahkan baginya, dan ridha kepada Allah karena apa yang luput darinya dan tidak bisa digapainya. Ya, ini cara paling baik agar kita tenang hati kita ya. Nah, ini hanya didapati pada seorang muslim. Adapun orang kafir yang tidak beriman pada takdir, kalau dapat musibah, apa yang terjadi? Putus asa, bunuh diri. Ya tidak ya. Makanya orang-orang Mu'tazilah, orang Qadariyah ini sangat besar kemungkinan bakal putus asa. Karena apa? Mereka menyatakan segala perbuatan hamba ditakdirkan hamba, bukan karena takdir Allah. Sehingga akhirnya apa? Kalau dia berhasil, dia merasa ini hebat. Kalau gagal, wah percuma hidup saya. Nah, ini orang yang menolak takdir. Adapun ahlus sunnah wal jamaah meyakini segala sesuatu sudah Allah takdirkan, tapi Allah juga memerintahkan hambanya untuk berusaha, itu loh. Nah, ini ya. Lalu kata Syekh wa'lam, Syekh memberikan keterangan tentang kata kalau saja, seandainya. Kata Syekh Abdurrahman Nasr As-Sa'di di sini, wa'lam anna isti'mala law yakhtalifu bi ikhtilafi ma qusida biha. Ketahuilah, penggunaan kata kalau saja, seandainya, ini berbeda-beda hukumnya tergantung maksud dan tujuannya. Artinya begini, kalau kita lihat lahiriah hadis tadi, kalau kalian mengalami sesuatu, mengalami musibah, jangan berkata seandainya saja aku melakukan ini tentu akan terjadi dan itu. Kalau saja,
Nah, setelah itu Nabi menyatakan karena kata kalau saja, seandainya membuka pintu setan, membuka amalan setan. Berarti kata kalau saja seandainya buruk atau baik? Buruk kan kalau lihat dari lahiriah hadis kan. Nah, tapi kata Syekh Abdurrahman Nasr As-Sa'di ini nggak seperti itu. Kalau sekilas dari cuma dilihat dari satu hadis, berarti buruk. Kita nggak boleh menggunakan kata kalau saja seandainya. Padahal nggak seperti itu. Karena apa? Penggunaan kata kalau saja seandainya hukumnya berbeda-beda tergantung maksud orang yang mengucapkannya. Maksudnya seperti apa? Syekh menyebutkan sini. Fa in istu'milat fi hadhil hal allati la yumkinu istidrakul fa'itu fiha fa inna taftahu 'ala al-'abdi 'amala syaitan kama taqaddam. Kalau kata kalau saja seandainya ini digunakan dalam perkara yang tidak mungkin didapat yang luput darinya. Artinya gini, kalau kata kalau saja seandainya digunakan dalam suatu perkara yang mana dalam perkara tersebut perkara yang luput tidak bisa digapai lagi, maka ini membuka pintu setan, amalan setan bagi hamba. Artinya begini, Wak. Misalkan seperti kasusnya tadi, seorang mau ujian, lalu Allah takdirkan misalkan menjelang hari ujian dia kecelakaan. Berarti dia luput dari dia apa? Ujian kan? Nah, maka penggunaan kata kalau saja, seandainya nggak boleh dalam hal ini. Kalau saja saya tidak sakit, kalau saja saya tidak lewat jalan itu, tentu saya tidak akan ditabrak saya lewat. Yang seperti ini akan membuka amalan setan, pintu setan, nggak boleh. Kenapa? Ini udah perkara yang lewat. Kenapa digunakan kalau saja? Seakan-akan menyesali apa yang lewat. Nah, ini nggak boleh ya. Jelas insya Allah ya. Ini dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Kita udah mau ini, misalkan seperti sebagian orang nih, para bisnismen. Saya mau ketemu ini klien di sini, ternyata pesawat terlambat, macet jalan, saya terlambat naik pesawat, hangus uang miliaran. Kalau saja saya berangkat lebih cepat, mungkin tidak akan. Kalau saja waktu itu tidak ada macet, tentu saya udah capek. Kalau saja saya pergi sehari sebelumnya, tentu. Nah, yang seperti ini akan membuka apa? Amalan setan. Karena nanti akan ada perasaan apa? Menyalahkan takdir. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Buruk seperti ini. Ya, sebagaimana sudah berlalu kata Syekh. Demikian pula, law istu'milat fi tamanni syarri wal ma'asi fa innaha madhmumah wa sahibuha athim walau lam yubashiril ma'siyah fa innaha tamanna husulaha. Demikian pula kalau kata kalau saja seandainya digunakan untuk berharap berharap atau menginginkan keburukan dan maksiat, mengangan-angankan kemaksiatan, berangan-angan ingin berbuat maksiat, maka ini juga tercela. Maksudnya gini, kalau saja saya bisa pergi ke Inggris lalu maksiat di sana, tentu enak. Kalau saja, boleh nggak seperti itu? Nggak boleh, haram ini. Ya, karena dia berangan-angan maksiat, nggak boleh ya. Dan pelakunya, pertama perbuatan tersebut tercela, pelakunya dosa. Baik kan? Walaupun dia tidak melakukan maksiat tersebut, ya tidak, kan baru berangan-angan. Kalau saja saya bisa ke Inggris, di sana kan serba bebas maksiat, saya bisa maksiat. Dia baru berangan-angan, udah membayangkan gitu. Belum pergi ke Inggris, belum beli belum mengurus paspor, belum beli tiket, sudah dosa. Bayangkan, ya. Dosa. Kenapa? Karena dia sudah berangan-angan melakukan maksiat. Artinya dosanya karena apa? Niatnya, angan-angannya. Nah, ini sudah kita bahas dalam Riyadhus Shalihin kalau nggak salah. Ini kalau baru berangan-angan belum menjalankan langkah-langkahnya. Adapun kalau seorang sudah menyiapkan paspor, saya mau pergi ke Inggris, mau maksiat, beli tiket, udah naik taksi ke bandara, ternyata di bandara terjadi bencana misalkan, bandaranya rusak sehingga akhirnya dibatalkan keberangkatannya, atau anggap pesawatnya mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa pergi ke Inggris. Dosa tidak? Dosa sempurna. Sama seperti orang yang sudah berangkat ke Inggris dan maksiat.
Kenapa demikian? Jadi rencana apa sih? Karena udah niat kuat, udah menjalankan langkah-langkahnya. Adapun orang yang pertama cuma berangan-angan aja lagi tidur, seandainya saja saya ke Inggris bisa maksiat, tentu enak. Kalau ini cuma dosa karena apa? Karena angan-angannya gitu. Tapi orang kedua sudah niatnya udah dikuatkan, udah dipesankan tiket, ngurus paspor. Nah, ini udah kena dosa sempurna 100%. Nah, maka hati-hati Bapak ya. Awas jangan sampai niat kita dilanjutkan dengan langkah-langkahnya. Itu sama juga dengan kebaikan untuk kebaikan. Iya, begitu juga kebaikan juga. Karena kita untuk kebaikan udah apa? Betul. Gagal tapi kan Betul. Kalau seorang, misalkan gini, makanya Bapak, kalau kita bercita-cita, berangan-angan yang baik-baik aja lah. Karena kalaupun tidak terwujud, dapat pahala. Saya pengen sekali haji ya, kapan saya bisa haji? Itu kan udah berangan-angan kan? Seandainya saya bisa haji tahun ini tentu enak, udah dapat pahala itu. Padahal belum menyiapkan uangnya, belum menyiapkan paspor. Apalagi kalau sudah saya pengen haji tahun depan, haji furoda misalkan yang mahal itu. Uangnya sudah ada, tiket ada, paspor ada, ternyata corona misalkan kayak waktu itu dibatalkan, dapat pahala sempurna. atau dia meninggal mungkin. Meninggal juga, itu juga luar biasa kan, indahnya Islam begitu ya. Orang berniat baik dapat pahala, apalagi sudah menjalankan langkah-langkahnya. Nah ini ya. Lalu kita lanjut. Nah jadi Syekh di sini menyatakan penggunaan kata kalau saja ini bisa negatif ya, bisa negatif diantaranya kalau niatnya tadi, kalau seorang mengucapkan sebagai bentuk penyesalan atas sesuatu yang sudah berlalu, yaitu tadi misalnya mau ujian ternyata ada kecelakaan, seandainya saja saya tidak berangkat hari itu, seandainya saja saya lewat jalan ini tentu nggak akan ketabrak. Nah yang seperti ini tercela. Begitu juga kalau penggunaan kalau saja, seandainya untuk apa? Mengangankan berbuat maksiat. Nah, itu juga tercela. Nah, ini yang tercela, tapi ada juga perkara yang diperbolehkan. Ada perkara yang diperbolehkan. Ya, contohnya apa? Perasaan saya lihat ada di sini, lupa atau di sini atau lainnya. Jadi, yang diperbolehkan gimana Pak? Kalau seorang menggunakan kata kalau saja seandainya untuk bentuk pengajaran. Contohnya gini, misalnya kalau saja ya, kalau seorang hamba sholat lalu buang angin, maka sholatnya batal. Ini ada kata kalau kan? Atau seandainya seorang hamba sudah masuk ke shaf, sudah takbir lalu buang angin, maka boleh nggak penggunaan kalau di sini? Boleh, kalau untuk pengajaran. Begitu juga kata para ulama, kalau dalam rangka menyesali kebaikan yang sudah lewat. Kebaikan sih maksudnya pahala, bukan kebaikan tadi. Gara-gara saya lewat jalan sini, saya nggak terima jadi pegawai. Nggak begitu tuh dunia itu tercela. Tapi yang diperbolehkan itu kebaikan ukhrawi, agama. Contohnya gini. Coba kalau dulu waktu masih muda saya belajar serius, tentu saya nggak seperti ini masa tua nih, nggak ngerti baca Quran, nggak ngerti. Ini boleh, jelas ya. Jadi kadang kita kan mungkin masa muda hura-hura, pas sudah masa tua, seandainya saja saya dulu waktu muda rajin baca Quran, belajar taklim, tentu saya nggak akan seperti ini nih, nggak ngerti baca Quran gini. Boleh nggak seperti ini? Boleh kata para ulama, ya. Karena terkait bukan masalah dunia, ukhrawi, akhirat, yaitu diperbolehkan. Jelas Bapak ya? Ya kita lanjut. Wa hadzal asl alladhi dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-amru bil hirsi 'ala al-umuri an-nafi'ah wa min lazimihi ijtinabul umuri ad-darati ma'al isti'anati billah yashmalu isti'malahu wal amra bi fil umuril juz'iyyah al-mukhtassa bil 'abd wa muta'allaqatihi wa yashmalul umural kulliyah al-muta'alliqah bi umumil ummah. Prinsip perkara atau dasar yang disebutkan Nabi ini yaitu semangat dalam menggapai segala perkara yang bermanfaat, dan di antara konsekuensinya kita kan disuruh menggapai perkara yang bermanfaat. Berarti konsekuensinya kalau kita mengejar perkara yang bermanfaat, kita harus menjauhi perkara yang berbahaya. Ya tidak? Ya kan? Kita disuruh mengejar perkara yang bermanfaat. Berarti konsekuensinya kita harus meninggalkan perkara yang
tidak bermanfaat. Betul tidak? Kayak gitu kan? Nah ini ya, sambil meminta tolong pada Allah. Dan ini penggunaan ini terkait dengan bermanfaat, mengejar perkara yang bermanfaat, perintah untuk mengejar perkara yang bermanfaat. Ini baik dalam perkara yang terkait hamba saja, yang ada kaitannya dengan hamba saja, atau terkait dengan perkara yang ada hubungannya dengan umat. Artinya begini, ketika Nabi nyatakan, bersemangatlah engkau dalam menggapai segala yang bermanfaat bagimu. Ini bisa bermanfaat bagi satu orang atau bagi umat. Kalau bagi orang ya jelas lah, misalnya perkara bermanfaat, saya kerja nih, sudah jadi pegawai, berangkat jam segini, pulang jam segini. Saya semangat nih. Berangkat kerja dengan giat, dengan semangat, nanti pulang juga disiplin. Ini semangat. Ini kaitan dengan pribadi saya. Atau terkait dengan negara. Ini biasanya orang yang memegang jabatan yang vital. Contohnya apa? Presiden. Ya, kalau seorang jadi presiden harus bersemangat. Ya, jangan setengah-setengah. Apalagi ini kan urusannya dengan masyarakat banyak. Kalau dia lalai, bahayanya bukan dia sendiri, tapi banyak orang. Makanya makin tinggi jabatan bukan makin santai, banyak yang dipikirkan, jadi bukan berarti dengan dengan jadi pemimpin, khalifah, presiden, raja, jadi makin enggak kayak gitu. Umar bin Abdul Aziz dinukil dalam kitab-kitab sejarah Syiar A'lamun Nubala, setelah dia menjadi khalifah, ya pertama tentu badannya mengurus, bahkan disebutkan dia tidak junub sama sekali. Kenapa itu? Sibuk ngurus umat, bahkan nggak junub, nggak mimpi basah, nggak itu. Sibuk, pikirannya bagaimana majukan umat, bagaimana menegakkan keadilan tengah umat, dan itu menguras pikiran dia. Dan dia di akhir malam selalu nangis gitu, sholat nangis terus, karena mikirkan umat, tanggung jawab yang berat. Nah ini jadi pemimpin begitu, bukan makin nyantai, Maka kalau memang kita nggak sanggup memegang amanah seperti itu, ya jangan kita ambil, ya serahkan kepada yang lain yang lebih berhak. Kecuali kalau orang yang ada nggak beres semua, kita ngerasa saya yang paling baik di antara yang buruk ini. Saya buruk, mereka buruk, tapi saya yang paling baik di antara yang buruk. Maka nggak apa-apa kita maju, ya. Tapi kalau yang lain masih ada yang baik, jangan kita mengejar jabatan, apalagi jabatannya tinggi seperti itu, ya. Karena itu berat. Makin tinggi jabatan, makin berat pertanggungjawabannya. Cuman orang kan nggak mikir itu kan. Mikirnya kalau udah makin tinggi, makin dihormati kan. Ya tidak. Uangnya banyak. Gitu. Udah pertama dihormati, plus ya itu aliran uang yang masuk banyak, proyek ini, proyek itu, itulah prihatinkan, ya. Padahal pertanggungjawabannya berat, ya. Ya kita lanjut, kata Syekh, fa'alaihim jami'an an yahrisu 'alal umurin nafi'ah. Maka mereka semua, jadi bukan satu orang saja, kaum muslimin semuanya wajib, hendaknya bersemangat untuk mengejar perkara-perkara yang bermanfaat. Contohnya apa? Wahyal masalihul kulliyah. Contohnya kepentingan umum. Kalau memang ada maslahat umum, ada suatu perkara bermanfaat untuk umum, maka semangatlah. Yang seperti ini terpuji, ya, dan menunjukkan tandanya orang ini punya jiwa yang mulia, ulul himmah, ya, cita-cita yang tinggi. Dan pemimpin harus seperti itu, punya ambisi yang tinggi, ya. Ambisi maksudnya untuk umat, bukan untuk dirinya, bukan yang penting saya selama berkuasa kalau bisa banyak yang masuk ke kantong saya, enggak seperti itu. Kalau bisa bagaimana ketika saya berkuasa, kalau bisa kekuasaan saya bermanfaat bagi sebanyak mungkin masyarakat. Kalau bisa saya menghasilkan karya yang benar-benar bisa dikenang oleh masyarakat. Nah ini bagus Bapak, ya. Ya sebagai contoh, nih saya berikan contoh yang disebutkan oleh dalam kitab Wafayatul A'yan. Nah, ada seorang namanya Bahauddin Qaraqush. Mendengar Bahauddin Qaraqush? Dia budaknya Salahuddin Al-Ayyubi. Dia budak. Nah, ketika jadi budak, dia semangat kerja. Pokoknya disiplin lah.
Sehingga akhirnya Salahuddin Ayyubi bebaskan. Udah merdeka, dia memegang jabatan ya seperti penjaga gudang gitu loh. Dan dia amanah, serius menunaikan tugasnya. Sehingga akhirnya dia jadi pengatur istana. Jadi istana ada letak-letak ininya mungkin pengatur apanya gitulah. Nah, karena dia terus orangnya rajin, sungguh-sungguh serius, semangat, akhirnya dia jadi gubernur Mesir. Dari tadinya budak jadi gubernur Mesir. Dan hasil ketika dia jadi gubernur Mesir banyak jembatan-jembatan besar. Di zaman itu suatu yang langka, Bapak ya, bangunan-bangunan besar di Mesir. Itu karya dari Bahauddin Qaraqush ya. Orang mantan budak lalu jadi gubernur Mesir. Nah, ini yang orang seperti ini yang diharapkan ada pada umat kita, pada negara kita, pemimpin-pemimpin yang semangat menghasilkan karya yang bermanfaat bagi umat ya, bagi masyarakat, bukan bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya atau kroninya atau tim suksesnya. Guru-guru bisa juga. Apa ya? Guru. Iya, guru juga. Siapapun itu. Nggak mesti pemimpin, nggak mesti orang punya kekuasaan, orang menjadi guru juga. Bersemangat bagaimana muridnya ini menjadi orang yang mengerti apa yang diajarkan. Dan itu nggak mesti ilmu agama, ilmu dunia pun begitu. Dan itu pahalanya besar ya. Itu jadi amal jariyah. Nah, ini contohnya Syekh menyebutkan gitu ya. Jadi contohnya kemaslahatan umum. Semangat melakukan proyek atau perbuatan yang di situ bisa menghasilkan kemaslahatan untuk banyak orang. Wal isti'dadu li'a'da'in bi kulli mustata'in mimma yunasibul waqt. Nah, contohnya juga kata Syekh, semangat juga mempersiapkan diri menghadapi musuh. Bayangkan, dengan segala kemampuan yang cocok dengan waktu berupa kekuatan minal quwwatil ma'nawiyah wal madiyah, baik itu berupa kekuatan maknawi, kekuatan jiwa maupun kekuatan materi. Jadi Syekh menganjurkan kita untuk bersiap-siap, melakukan persiapan untuk menghadapi musuh. Musuh ini siapa maksudnya? Ya, jarang kafir ya, yang ingin merongrong keamanan kaum muslimin. Kita semangatnya. Di antaranya kekuatan maknawi. Kekuatan maknawi itu kekuatan terkait jiwa. Artinya apa? Kita mendidik kaum muslimin supaya dekat dengan Islam. Karena bagaimana seorang muslim mau membela Islam tapi dia jauh dari Islam? Mungkin nggak akan mungkin. Musuh tidak akan takut kepada muslim yang suka minum-minum keras. Musuh tidak akan takut kepada muslim yang main judi, nggak akan takut. Yang ditakuti oleh musuh itu muslim yang taat kepada Allah, rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin taklim, yang seperti yang takuti. Adapun pelaku maksiat mana takuti? Ya, sebagai contoh nyata Bosnia, kasus beberapa pembantaian kaum muslimin. Ya, nggak perlu saya sebutkan satu persatu, banyak ya. Di Bosnia, Bapak, sebelum pembantaian tahun 90 itu, muslim dan kafir nggak bisa dibedakan. Nggak bisa dibedakan. Sama-sama maksiat, sama-sama zina. Yang membedakan cuma katanya disebutkan, yang satu, yang kafir nggak disunat, yang muslim disunat. Makanya katanya ketika pembantaian muslim Serbia, ini kan mirip muslim Serbia apa Bosnia. Cara membedakannya apa? Buka celana, lihat, oh sunat, langsung dihabisi. Nah ini ya. Jadi antara muslim dengan kafir nggak bisa dibedakan. Sama-sama maksiat, sama-sama doyan berbuat dosa. Makanya orang kafir tidak takut, nggak gentar, berani menghabisi. Nah ini ya. Bahkan ada di antara mereka ketika diserang oleh kafir Serbia, kan baru sadar tuh, kenapa nih orang yang sama-sama maksiat dengan kita, kok tiba-tiba sekarang nyerang? Tiba-tiba sekarang memperkosa wanita-wanita kita, terus tiba-tiba membantai kita, ada apa ini? Akhirnya mereka baru sadar, baru mulai mereka ingat apa biasanya kalau udah dapat musibah? Ingat Allah kan? Mereka mau ke masjid akhirnya. Cuman mereka bingung, bagaimana cara wudunya? Berarti nggak sholat. Iya, kan selama ini nggak sholat, bagaimana cara wudhu? Bagaimana cara sholatnya? Baru sadar mereka. Nah ini ya, ini yang terjadi di Bosnia ya. Jadi dengan adanya serangan dari orang kafir, menyadarkan mereka akan Allah, mengingatkan mereka tentang agama mereka, mengingatkan mereka tentang sholat. Ini 30 tahun lalu, tapi sekarang sudah mulai terlupakan. Udah mulai yang perempuannya nggak pakai hijab lagi, sudah mulai pakaian-pakaian ketat.
Ya ini sangat sayang ya. Mungkin orang yang melakukan ini, muslim bosnya yang melakukan ini tidak sempat menyaksikan bantaian. Iya, yang biasa yang sekarang taat tuh karena menyaksikan langsung di depan mata bagaimana saudaranya dihabisi, bagaimana dimutilasi, kayak dipotong-potong, cincang-cincang jasadnya itu, yang di Bosnia itu. Dan itu menyedihkan ya. Makanya kata Syekh, kita harus mempersiapkan diri menghadapi musuh dengan segala kemampuan kita, berupa kemampuan maknawi, kemampuan ini. Kekuatan ini yang paling penting sebenarnya. Dan juga kekuatan materi. Kekuatan materi apa? Uang, senjata, dan semacamnya. Wa yabdhulu ghayata maqdurin fi dzalik, dan mencurahkan kemampuan mereka secara maksimal untuk mewujudkan itu, musta'inina billahi ala tahqiqihi wa takmili, sambil memohon pertolongan pada Allah untuk bisa menunaikannya, menyempurnakannya, wa daf'i jami'i ma yudaddu dzalik, dan berusaha semaksimal mungkin menolak segala yang bertentangan dengan itu. Bertentangan dengan apa? Tadi mempersiapkan diri itu ya. Wa syarhu hadhil jumlati yatul. Penjelasan tentang kalimat ini panjang, wa tafasiluha ma'rufa, dan rincian tentangnya sudah diketahui. Ya, intinya Syekh di sini mengingatkan kita untuk bersemangat dalam segala perkara yang bermanfaat, baik perkara yang cuma terkait dengan diri kita pribadi maupun terkait dengan umat secara umum. Jelas? Ya, insya Allah sisa sedikit lagi syarah dari hadis ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, insya Allah pertemuan berikutnya kita libur dulu ya, karena kebetulan saya safar, jadi 2 minggu berikutnya insya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.